Halo semuanya, di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya dengan anak saya terkait keterampilan hidup atau practical life. Nah, latihan keterampilan hidup ini sangat penting dilakukan oleh anak karena merangsang motorik halus anak serta koordinasi mata dan tangan. Keterampilan hidup ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan praktis yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti menyikat gigi, mandi, memakai baju, dan lain-lain. Nah, latihan-latihan kegiatan ini sebenarnya sangat penting dilakukan oleh anak, karena melalui kegiatan ini kemampuan motorik halusnya distimulus, sehingga anak mampu menggunakan otot-otot di tangan dan jari untuk memegang dan mengontrol benda. Selain itu, latihan ini juga melatih konsentrasi anak, juga melatih koordinasi antara tangan dan mata yang ternyata erat kaitannya dengan persiapan anak untuk menulis dan membaca. Dan yang paling gak kalah pentingnya, latihan ini dapat membantu anak untuk mandiri di kemudian hari. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa area kegiatan dalam keterampilan hidup. Tapi untuk sharing kegiatan kali ini, saya akan fokus untuk kegiatan melatih otot tangan anak terlebih dahulu. Jadi, orang tua bisa coba mulai memperkenalkannya pada saat anak berusia 2 tahun untuk mengetahui kesiapan anak. Untuk kegiatan pertama, perlengkapan yang kita butuhkan itu adalah 2 mangkok. Jadi, mangkok yang pertama adalah mangkok yang berisi benda yang akan kita pindahkan ke mangkok yang kedua. Mangkok kedua adalah mangkok kosong. Nah, posisinya mangkok yang berisi benda berada di posisi sebelah kiri, sedangkan mangkok yang kosong berada di posisi sebelah kanan, karena akan mentransfer dari kiri ke kanan. Mulainya dari kiri ke kanan, sama seperti arah kalau kita membaca mulainya dari kiri ke kanan. Jadi biasanya kalau yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa Cina, ada yang dari atas ke bawah, nah itu disesuaikan. Untuk benda yang akan ditransfer atau yang akan dipindahkan itu bisa menggunakan biji kacang merah, biji kacang hijau, atau balok, mana yang anak nyaman, karena biasanya anak umur 2 tahun itu ada yang masih oral, jadi kira-kira yang aman untuk anak. Untuk banyaknya benda yang kita taruh di dalam mangkok itu kita sesuaikan untuk anak. Biasa kalau masih untuk memeriksa kesiapan anak itu kita kasih sedikit saja dulu. Untuk kegiatan ini perlengkapan yang kita butuhkan adalah 2 mangkok, 1 mangkok berisi air, 1 mangkok kosong. Mangkok yang berisi air ini airnya bisa diteteskan dengan pewarna makanan agar menarik anak. Kemudian ada ini sedotan, mungkin nanti bisa dicari di toko baby. Biasa ini dipakai untuk menyedot ingus. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini adalah 2 mangkok, 1 mangkok berisi air, 1 mangkoknya lagi kosong. Nah, mangkok yang berisi air ini bisa diteteskan pewarna makanan, tujuannya supaya anak tertarik. Kemudian di sini ada kain lap. Kain lap ini gunanya adalah untuk melap jika ada air yang tertumpah atau menetes. Anak melakukan memindahkan air dari sisi kiri terlebih dahulu ke sisi sebelah kanan, searah dengan membaca yang kita mulai dari arah kiri ke arah kanan. Sebagai variasi, jika anak sudah mahir melakukan kegiatan ini, di mangkok yang kosong ini kita bisa tambahkan selotip.
sebagai indikator batas pengisian air. Jadi nanti anak mengisi airnya sampai batas selotip itu. Untuk kegiatan ini kita memerlukan satu mangkok kosong, dan satu lagi ini kita bisa menggunakan papan telur atau mungkin cetakan es batu. Kemudian kegiatan ini dimulai dari sebelah kiri ke arah kanan, sama seperti kita membaca dan menulis yang dimulai dari arah kiri ke arah kanan. Jadi selain merangsang motorik halus anak, kegiatan ini juga untuk mempersiapkan anak membaca dan menulis nantinya. Untuk benda yang akan ditransfer atau dipindahkan bisa menggunakan pom-pom ataupun bola kapas. Berdasarkan pengalaman saya melakukan kegiatan ini bersama anak saya yang pertama, ternyata bukan cuma anak aja sih yang mengalami proses belajar. Kita sebagai orang tua juga diajak untuk belajar beberapa hal sebagai berikut. Kita belajar menahan dan mengendalikan diri untuk tidak mengatakan salah atau mengkoreksi anak pada saat dia melakukan kesalahan. Misalnya pada saat pom-pomnya jatuh atau airnya tumpah, itu kita tidak langsung menyalahkan anak, ini salah, ini harus begini caranya. Karena sebenarnya tujuan utamanya adalah bukan ingin anak mampu melakukan ini secara sempurna, tapi ini adalah suatu proses belajar, melatih motorik halus anak. Kita juga belajar menghargai anak. Kita memberikan ruang kepada anak untuk melakukan kesalahan. Sedangkan kita saja yang orang tua kadang suka melakukan kesalahan. Nah, tidak mungkin kita mengharapkan anak yang masih usia dini untuk melakukan kegiatan secara sempurna. Rasanya tidak adil ya. Dengan berlatih secara berulang-ulang, nantinya anak akan menyadari kesalahannya dan akan melakukan self-correction. Dan yang terakhir, dengan kita mencoba menahan diri untuk tidak mengkoreksi anak, sebenarnya kita belajar untuk memberikan kepercayaan kepada anak bahwa dia mampu melakukan kegiatan ini. Sehingga nantinya anak akan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik. Sekian sharing tentang Practical Life kali ini. Teman-teman boleh subscribe agar tidak ketinggalan dengan video kami yang berikutnya.